Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas karena banyaknya permintaan yang ingin saya membahas tentang gimana cara cari untuk modal usaha yang aman dan tentunya bunganya sangat rendah. Jadi ini nggak jauh-jauh yang namanya dari pinjaman ya teman-teman ya, tapi ini pinjaman yang sangat aman untuk teman-teman gunakan. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kita langsung aja. Ini bagi teman-teman yang mana yang lagi cari modal usaha dengan bunga yang rendah, aman dan resmi dari pemerintah. Yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya KUR, yang itu adalah kredit usaha rakyat. Mungkin KUR ini sangat familiar bagi teman-teman semua. Namun ada juga yang nggak tahu bahwa KUR ini bisa kita gunakan untuk modal usaha, yang mana ini merupakan program pembiayaan yang paling populer buat UMKM di Indonesia. Nah, jadi kita lihat dulu nih, apa sih itu KUR? Nah, jadi KUR ini adalah kredit usaha rakyat di mana pembiayaan dari pemerintahan itu melalui bank-bank resmi untuk membantu UMKM berkembang, di mana bunganya sangat rendah, syaratnya pun juga sangat mudah, dan juga punya banyak pilihan skema. Nah, tentu kita harus tahu juga apa sih keunggulan dari KUR ini sendiri. Nah, tentu untuk keunggulan dari KUR ini yang mana yang pertama yang sudah kita bahas di awal, bunganya tentu sangat rendah. Kemudian juga tanpa jaminan tambahan untuk KUR mikro, kemudian plafonnya pun juga besar bahkan sampai ratusan juta. Nah, ini cocok untuk semua jenis usaha, baik itu untuk pemula maupun yang sudah berjalan. Dan tentunya ini udah resmi dan juga udah diawasi oleh pemerintah. Nah, kemudian jenis-jenis KUR yang bisa teman-teman ajukan, di mana ada KUR mikro, ada KUR kecil, ada KUR super mikro, dan juga ada KUR TKI. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, untuk KUR mikro ini merupakan plafon yang mana pinjaman kita bisa sampai dengan 50 juta. Nah, kemudian untuk KUR kecil ini pinjaman kita maksimal antara 50 juta hingga 500 juta rupiah. Nah, kemudian juga ada yang namanya KUR super mikro. Ini cocok untuk usaha rumahan atau pemula. Kemudian juga ada KUR TKI, di mana KUR TKI ini untuk pembiayaan pekerjaan di luar negeri. Nah, kemudian jika teman-teman tertarik dengan yang namanya KUR, tentu ada beberapa syarat umum untuk KUR ini. Syarat umum ya, bukan dari syarat dari masing-masing bank-bank konvensional. Untuk syarat umumnya tentunya sudah warga negara Indonesia, kemudian memiliki usaha yang produktif, kemudian usahanya udah berjalan minimal 6 bulan, dan juga teman-teman tidak menerima kredit dari bank lain kecuali kredit konsumtif. Nah, kemudian ada beberapa dokumen pendukung lainnya seperti KTP dan juga dokumen pendukung. Nah, kita langsung aja, kali ini saya akan bahas tentang KUR BRI. Sebenarnya itu ada banyak KUR, di setiap bank itu memiliki program KUR-nya ya. Jadi setiap bank tuh udah ada KUR. Namun sekarang saya bahas yang banyak digunakan orang dan juga saya pun menggunakannya. Makanya saya akan nge-review bagaimana cara kita agar mudah di ACC untuk pengajuan pinjaman di KUR BRI. Nah, padahal sebenarnya kalau kita tahu triknya, untuk peluang ACC itu bisa naik hingga 90%. Nah, jadi di video ini akan saya jelasin gimana cara kita bisa lolos untuk pengajuan di KUR BRI dengan mudah, kemudian syarat-syarat penting dan juga kesalahan fatal yang harus teman-teman hindari. Jadi jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham, oke? Nah guys, jadi sebelum teman-teman melakukan pengajuan KUR BRI, teman-teman harus tahu dulu berapa pinjamannya, berapa bunganya, kemudian berapa temponya. Ya, jadi ini ada contoh dari saya untuk pinjaman 25 juta, 50 juta, teman-teman bisa cek ya. Di sini saya ambil tahunnya yang terendah, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Dimana untuk bunganya itu rata-rata 7% per tahun. Ini sangat murah sekali dibandingkan kita mengajukan dengan pinjaman umum. Ya, jadi di sini
ada beberapa contoh. Kemudian teman-teman bisa minta lagi untuk platform di Bank BRI jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman. Jadi harus tahu dulu ini berapa pinjaman yang akan kita ajukan, kemudian berapa bulanannya, kemudian berapa lamanya kita meminjam. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita dalam membayarnya. Nah, di sini hal-hal yang paling penting yang perlu kita ketahui ya. Jadi, cara agar mudah di ACC ini yang paling penting yang mau saya share ke teman-teman karena ini pengalaman pribadi saya juga. Nah, yang pertama tentunya kita harus punya usaha yang benar-benar aktif. Nah, jadi nanti ketika kita sudah memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh mantrinya. Jadi kita nanti akan dipimpin oleh salah satu mantri namanya di Bank BRI. Jadi nanti mereka akan survei ke rumah kita atau ke tempat usaha kita. Jadi ketika mereka survei, pastikan teman-teman ada yang namanya stok barang, alat usaha, kemudian kegiatan harian, kemudian juga ada bukti transaksi dan juga bukti jika kita misalkan menjual online atau menjual offline. Kalau menjual online tentu kita ada beberapa bukti upload foto di salah satu media sosial kita. Kemudian jika kita memang offline tentu kita ada toko atau hanya berjualan di rumah aja. Ini semuanya wajib ada ketika mereka akan survei ke rumah kita. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus memiliki yang namanya catatan keuangan sederhana. Nggak perlu rumit, cukup punya catatan pemasukan, kemudian ada catatan pengeluaran, kemudian perkiraan laba per bulan. Jadi semakin rapi keuangan kita, semakin besar peluang kita untuk di ACC. Nah, yang ketiga, kita ini tidak sedang memiliki pinjaman produktif di bank lainnya. Jadi kalau teman-teman memiliki pinjaman modal di bank lain, jadi nanti akan nampak tuh di slip OJK-nya. Jadi nanti bakal terdeteksi sehingga ini yang sering terjadi alasan pinjaman kita ditolak. Kecuali jika kita pengajuan pinjamannya untuk konsumtif itu bisa langsung di ACC. Nah, kemudian untuk rekening Bank BRI-nya ini harus aktif. Jadi perlihatkan bahwa usaha kita memang punya arus uang masuk, uang keluar. Jadi pastikan itu aktif kurang lebih 3 bulan sebelum kita pengajuan. Kemudian ada yang namanya store dan tarik uang secara rutin. Nah, ini sebenarnya opsional sih ya untuk surat izin usaha yang aktif. Ini sebenarnya wajib. Jadi silakan teman-teman minta surat izin usaha ini di kantor kelurahan atau di kantor desa tempat teman-teman berdiri usaha. Nanti ini merupakan salah satu syarat untuk kita pengajuan di KUR di Bank BRI. Nah, kemudian di sini untuk tempat usahanya atau untuk rumah usahanya itu mudah ditemukan pada saat survei. Jadi nanti BRI akan ngecek lokasinya, pastikan alamatnya jelas, kemudian nomor rumahnya terpasang, kemudian usahanya sedang berjalan saat petugas sedang datang. Nah, di sini jelaskan juga nanti mereka akan bertanya ke teman-teman untuk apa dana yang akan teman-teman pinjamkan. Contohnya, misalkan teman-teman mengajukan pinjaman senilai 20 juta rupiah. Jadi ini teman-teman akan menjelaskan dana 20 juta ini untuk penambahan stok barang dan beli freezer karena permintaan yang semakin banyak atau semakin baik. Jadi ini usahakan kita menjelaskannya memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah guys, itu tips dan trik dari saya agar teman-teman pengajuan KUR BRI-nya mudah di ACC. Sebenarnya pengajuan KUR itu gampang asal kita tahu caranya. Yang pertama, siapkan dokumen, rapikan usahanya, dan pastikan arus keuangan kita juga jelas. Jadi kalau teman-teman butuh ilustrasi kemudian atau apa, jadi tinggal komen aja. Nah, semoga KUR ini bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.